Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sauda, NPM 2018-02-0098. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategis, dosen pengampu Ibu Purna Kusumayana SPMP. Judul penelitian analisis strategi pengembangan usaha komunitas unggulan pertanian di Kabupaten Rokan Hulu, penulis Ehsan Gunawan 2015. Menurut pemahaman saya mengenai latar belakang, di sini menjelaskan tentang pembangunan yang merupakan proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi. Pembangunan pertanian menurut Sudaryanto dan Syafaat 2002 haruslah diarahkan agar mampu memanfaatkan secara maksimal keunggulan sumber daya wilayah secara berkelanjutan. Sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan di tingkat provinsi atau kabupaten, diperlukan analisis potensi wilayah, baik dari aspek geofisik maupun sosial ekonomi, dalam rangka memanfaatkan potensi tersebut. Peran serta masyarakat secara partisipatif yang perlu didorong dan dikembangkan. Pembangunan ekonomi daerah, yaitu merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang ada di suatu daerah dengan menjalin kerjasama antar pelaku pembangunan dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas masyarakat, merangsang pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerataan ekonomi yang optimal, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kabupaten Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau dengan karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian, sehingga daerah ini memiliki potensi sumber daya dan kualitas yang besar. Hal ini yang menjadi sektor unggulan dalam meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, menganalisis sektor basis dan non-basis komunitas pertanian di Kabupaten Rokan Hulu. Yang kedua, menyusun strategi pengembangan sektor basis dan non-basis komunitas pertanian di Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, Kabupaten Rokan Hulu merupakan daerah hasil pemekaran Kabupaten Kampar yang berkembang cukup pesat. Yang kedua, masyarakat Kabupaten Rokan Hulu banyak yang bekerja di sektor pertanian. Yang ketiga, sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Yang keempat, beberapa perusahaan perkebunan besar, baik itu milik negara maupun swasta, telah membangun agroindustri hilir di Kabupaten Rokan Hulu. Yang kelima, jarak Kabupaten Rokan Hulu dengan ibu kota Provinsi Riau kurang lebih 185 km. Yang keenam, daerah ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi pasar produk pertanian dari daerah ini. Analisis data. Analisis data yang digunakan yang pertama location quantum, yang merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor atau industri di suatu daerah terhadap peranan suatu sektor atau industri tersebut secara nasional atau di suatu kabupaten terhadap peranan suatu sektor atau industri secara regional atau di tingkat provinsi. Jadi pada penelitian ini LQ digunakan untuk mengetahui komuniti unggulan pertanian di Kabupaten Rokan Hulu. Yang kedua, analisis strategi pengembangan komunitas unggulan. Pada penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi sektor dan subsektor ekonomi potensial dari sisi kontribusi PDRB, aspek unggulan komparatif, dengan menggunakan alat analisis LQ. Sedangkan untuk melihat prospek pengembangan komunitas unggulan di Kabupaten Rokan Hulu menggunakan analisis SWOT. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian Ehsan Gunawan, diketahui bahwa potensi pengembangan wilayah Kabupaten Rokan Hulu terdapat 12 komunitas unggulan pertanian, antara lain padi ladang, karet,
sawit, ubi jalar, ayam kampung, itik, sapi, domba, ikan perairan umum, kedelai, kakao, dan kopi. Komoditas unggulan di Kabupaten Hulu kemudian diidentifikasi sehingga diperoleh hasil ada komoditas pertanian tanaman pangan, antara lain padi ladang dengan nilai IQ sebesar 5,64 dan ubi jalar 1,80. Tanaman palawija yaitu kedelai dengan nilai LQ 1,26. Tanaman perkebunan seperti karet dengan nilai LQ sebesar 4,24, kelapa sawit 1,88, kakao 1,11, dan kopi sebesar 1,8. Komoditas peternakan seperti ayam kampung dengan nilai LQ 1,67, itik 1,84, sapi 1,51, dan domba 1,37. Komoditas perikanan perairan umum sebesar 1,29. Salah satu kriteria komoditas unggulan menurut Daryanto dan Hafiz Riyanda 2010 adalah dapat bertahan dalam jangka panjang, mulai dari fase kelahiran, fase pertumbuhan, hingga fase kejenuhan atau penurunan. Jika komoditas unggulan yang satu memiliki kejenuhan atau penurunan, maka komoditas yang lainnya harus mampu menggantikannya. Komoditas lain selain komoditas unggulan pertanian terpilih merupakan stok bagi Kabupaten Hulu untuk dikembangkan di masa yang akan datang dengan mempertimbangkan kemampuan daerahnya. Hasil federasi dengan pihak pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Hulu yang juga merupakan hasil analisis kemudian direkomendasikan menjadi arahan kebijakan pengembangan komoditas unggulan di Kabupaten Hulu, baik itu komoditas strategis maupun komoditas unggulan lainnya. Arahan kebijakan pengembangan komoditas unggulan pertanian bagi Kabupaten Hulu ada 3. Yang pertama, pengembangan komoditas karet, yang kedua, pengembangan komoditas sapi, dan yang ketiga, pengembangan komoditas ikan. Pembahasan strategi pengembangan komoditas unggulan terpilih di Kabupaten Hulu. Yang pertama, strategi pengembangan karet. Dari beberapa strategi, hasil analisis keterkaitan antar faktor pada matriks SWOT yang menjadi prioritas pengembangan karet adalah peningkatan produksi melalui tindakan intensifikasi, ekstensifikasi, dan peremajaan yang ditunjang oleh penyediaan sarana produksi sesuai dengan keperluannya dengan jumlah, tempat, dan waktu yang tepat, serta tindakan penyuluhan untuk mengintroduksi teknologi baru tepat guna, serta hal-hal yang terkait dengan program intensifikasi. Yang kedua, strategi pengembangan peternakan sapi. Berdasarkan hasil analisis keterkaitan antar faktor pada matriks SWOT, sehingga diperoleh prioritas strategi pengembangan agribisnis sapi potong di Kabupaten Hulu, yaitu meningkatkan produksi dan meningkatkan hubungan kerjasama antar pelaku usaha dalam budidaya, pengolahan, hasil, dan pemasaran. Yang ketiga, strategi pengembangan perikanan perairan umum. Dari beberapa strategi hasil analisis keterkaitan antar faktor pada matriks SWOT yang menjadi prioritas pengembangan perikanan di Kabupaten Hulu, yaitu meningkatkan potensi lahan yang cukup besar guna memenuhi meningkatkan konsumsi ikan air tawar, meningkatkan dukungan atensi terkait guna mengatasi permasalahan permodalan dan serangan hama penyakit, serta memanfaatkan eptek yang ada guna menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan mencari pakan alternatif, mengatasi masalah modal dengan memanfaatkan wadah koperasi untuk menyediakan permodalan. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa hasil faturasi dengan pihak pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Hulu juga merupakan hasil analisis, kemudian direkomendasikan menjadi arahan kebijakan pengembangan komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Hulu, baik itu komoditas strategis maupun komoditas unggulan lainnya. Strategi pengembangan komoditas unggulan pertanian yang terpilih ada 3, yaitu ada komoditas karet, komoditas sapi, dan komoditas ikan.